menikah ini ya kita bisa merencanakan nikah sama siapa saja. Tapi kalau cinta itu nggak bisa direncanakan. Tiba-tiba dia muncul sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama siapa nih? Alim. Alim Iya, ini stafnya PJE staf saya di PJE. Jadi PJE, yang ngurus PJE ini itu loh. PJE ini salah satu tempat kursus terngeri yang ada di Indonesia ya. Bukan cuma di Malang tapi di Indonesia. Nah di sini sebenarnya ini banyak orang di sini, tapi banyak yang belum mandi jadi nggak mau masuk kamera. Kebetulan kita berdua saja yang sudah mandi. Dan yang paling ganteng di antara mereka kan. Nah, ini sudah bersama Mas Alim, Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DPD DPD Jawa Timur ya? DPD Jawa Timur. Sekarang di Cangkir Opini, Oh sekarang di Cangkir Opini. Ya. Jadi apa di Cangkir Opini? tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih. Direkturnya siapa direktur? Direkturnya namanya Mas Zaki. Nah, kebetulan beliau lagi ke luar negeri. Ada. Iya. Jadi ini kita mau bahas apa ini ya? Sore-sore kayak gini nih bahas Nah, apa? tadi Nih? Pak Direktur niti bahas poligami aja katanya. Katanya kan poligami lagi ini ya. jadi selalu jadi topik hangat. Iya, dan memang Kalangan jadi perempuan. cita-citanya Pak Direktur Eksekutif itu. Betul. Nih, kira-kira gimana kalau menurut Mas Alim ini poligami ini gimana? Ya, Maksudnya dampak positifnya apa, negatifnya apa kayak gitu. ya karena saya bukan anak Pak ya, jadi saya bahas perspektif psikologi aja. Iya, ya. iya betul. Banyak istri yang dipoligami itu merasa bahwa sebetulnya sakit hati, cuma karena pengaruh ajaran agama atau doktrin dari lingkungan sekitar, akhirnya yang menerima dengan ya ini, terpaksa, ikhlas. tapi lambat laun akan ikhlas. Itu perspektif psikologi. Cuma kalau sekarang cewek-cewek muda sekarang itu Suka di poligami atau gimana? dia nggak suka poligami tapi suka ngerebut suami orang itu loh. Nah itu yang sering terjadi. Nah pertanyaannya lebih baik mana, di poligami atau jadi perebut laki orang? Bagus di poligami lah. Mending di poligami aja di ya. poligami kalau mau ngerebut orang. Karena poligami itu resmi kan ya. Ya resmi dan itu sah dalam agama. Sah dalam. Kalau di pendidikan ada nggak pembahasan tentang poligami atau sosiologi lah? Nggak ada kayaknya kalau pendidikan. Nggak paham juga saya. Sebenarnya saya tuh pengennya ngobrol sama Mas Zaki ya, karena beliau itu punya cita-cita untuk mempoligami. Siapa yang mau poligami? Adalah, kan nggak bisa disebut di sini. Dia masuk di organisasi Cangkir Opini nggak? Masuk. Oh masuk. Oh berarti sudah tahu lah orangnya. Iya. Nah, kalau dalam segi sosial sendiri, maksudnya efek sosiologinya kayak gimana tuh? Kan Mas Alim ini kan ambil S2 jurusan sosiologi kayak gitu. Kalau dilihat, menurut pengamatan saya, yang namanya keluarga itu kan ada tahap-tahap tertentu. Betul. Nah mungkin dalam konteks poligami tahap pertama akan sulit dijalani. Ada rasa kecemburuan, bahkan istri Nabi pun merasa demikian. Cemburu gitu ya. Cemburu, apa segala macam. Tapi kalau sudah terbiasa, ya akhirnya biasa juga. Banyak kok contoh anggota DPR yang istrinya 4 kan ada itu. Ada. Yang kemarin viral itu ya. Kemarin viral. Bahkan ada seorang kiai enggak tahu saya di mana, di Madura, istrinya sampai 9. Kalah kucing. Hah? tapi begini maksud saya adalah kalau semisal ya dalam perspektif perempuan itu, kalau Mas Ali memandang dalam perspektif psikologi itu ya, dari sisi perempuannya itu bagaimana? Kan perempuan itu kan nggak rela diduakan. Kalau saya jawab pertanyaan ini nggak valid jadinya. Kenapa? Saya bukan perempuan dan saya nggak pernah dipoligami. Nah itu dia masalah. Nah masalahnya sebenarnya Zaki yang paham itu Pak Direktur Zaki itu ya. Dia meskipun bukan perempuan tapi paham seluk beluk perempuan. Ya, memang dia itu begitu dia. Salah kelamin pas lahir, salah kelamin. Nah itu dia makanya. Kayaknya sekarang nggak mau kan punya cewek ya. Iya, dia belum mau. Tapi beginilah, kita bahas misalkan kalau fenomena pacaran itu kayak gimana itu? Ya masuk nggak itu? Fenomenanya ya biasa aja. Kan banyak terjadi fenomena pacaran. Kalau ada banyak apa yang menjadi permasalahan? Kalau ada yang ngejar selama 8 tahun nih, 8 tahun nih ngejar nih kan cewek nih kan. Ya. Tapi nggak dapat juga, itu kayak gimana? Cowoknya nggak dapat. Iya, dia ngejar cewek ini.
Jadi dia ini berteman sama cewek ini selama 8 tahun. Ada dua kemungkinan. Nah, apa itu? Kemungkinan pertama dulu. Kemungkinan yang pertama ceweknya nggak yakin Sama siapa? sama si yang ngejar ini loh. Jadi contoh misalnya Mas Randi ngejar orang, Iya, iya. terus tapi selama 8 tahun PDKT sana sini ngajak ngopi sampai di Suhat sana kan, kapal itu yang lurus kan Iya, banyak iya, orang iya. kopi itu, Iya. tapi tetap nggak dapet ya. Itu mungkin karena ceweknya nggak yakin. Nggak yakin ya. Itu Ya. faktor psikologis juga itu. Iya. Nah, biasanya kenapa orang itu nggak yakin? Ya mungkin karena alasan keluarga, alasan suku budaya, itu kan nggak bisa dilepaskan. Kalau di Jawa ada alasan weton. Weton itu apa itu? Weton itu hitung-hitungan tanggal itu. Nah saya juga nggak paham karena orang Makassar. Itu. Nah yang kedua ya mungkin karena nggak suka ya. Memang betul-betul nggak suka. Jadi akhirnya nggak terima. Begini ya, Kalau beda lagi kalau dijodohin. Kayak ada senior saya itu dijodohin katanya. Sering ngaku kalau dijodohin. padahal suka juga ternyata. Nah, suka juga. Berharapnya Cuma begitu ya. Momentumnya ya pas dijodohin. Ini begini. Kalau misalkan tidak suka ya, Saya dulu yang nanya, pengalaman pacaran ada nggak? ada. Nah, gimana? Dari usia berapa mulai pacaran? Ya, kuliah lah. Loh, masa kuliah? Ya, kuliah lah. Ya, Berarti yang serius ya, yang serius. lumayan ya. anu ya, lumayan tua ya baru mengenal perempuan ya. Iyalah, kalau cuman cinta-cinta monyet ya banyak. Cuman pas kuliah itu ya. Gimana rasanya pacaran? Ya asik lah, kan ada yang nemenin, bangunin. Kalau bulan puasa itu ada yang bangunin sahur. Tapi lama-lama bosan juga. Berantem suka ada. Apalagi itu berantem itu jadi sesuatu hal yang khas. Nggak enak dong berarti. Berantem Ya, tiap hari. di satu sisi nggak enak, tapi ada enaknya kalau kita jalan ngopi. Apa yang enak kalau jalan ngopi itu? Ya karena kan cari tempat-tempat yang ini ya, Sepi. sepi ya, yang romantis lah, bukan sepi lah. Kan banyak tempat. Ini pun nanti kalau malam ini sepi juga ini. Bukan semua, tapi enaknya pacaran itu karena kita punya hubungan dengan lawan jenis. Hubungan dengan lawan jenis dalam artian kan kadang itu kalau kita curhat sama laki-laki ya biasa aja. Kalau kita curhat sama perempuan, apalagi yang dekat sama kita itu mungkin bisa Beda, kasih perspektif lain. Serunya di situ. Paling ya perspektifnya yang sabar ya. Memang begitulah kehidupan. Ya ada lah. Tapi beda ya, Beda. konotasinya beda ya. Kalau Beda. ada yang ngucapin sabar sama Ada. aku yang misalnya ngucapin sabar ke kamu kan beda. Beda, juga, ya. beda. Beda rasanya. Beda rasanya. Lebih enak sama Zaki ya. Kalau Pak Direktur ngucapin sabar ya nggak ada efek saja. Loh, kenapa? Kan Ya begitulah Pak Direktur ini kan nggak ikhlas untuk bilang kita sabar. Tapi kalau Mas Alim punya pengalaman pacaran, punya pengalaman pacaran satu kali. Waktu semester 1 kayaknya. Saya cuma 3 bulan. Karena saya kan enggak anu ya. Enggak terlalu peduli sama relasi antara perempuan itu. Waktu itu. kalau Nah, sekarang lagi nyari ya. sekarang nyari cinta. Nyari cinta. Kalau nikah itu harus pacaran dulu atau enggak usah? Ya Tahap tergantung. pengenalan. Kalau udah temenan lama sama Cewek, sama maksudnya? cewek terus nikahin ya nggak usah pacaran lah. Kan udah tenang. Kata orang kan pacaran itu untuk mengenal aja. Nah, itu. Bisa. Iya lagi bingung ini. Ini kita Diikat dulu kayaknya. nggak usah dikat. Oh, enggak usah ya. Nanti masuk behind the skin. Behind the scene. Nah itu jodoh, takdir dan milenial ya. Apakah jodoh itu takdir apa enggak itu kira-kira? Jadi misalkan gini ya, kalau kata Sujiwo Tejo itu gimana? Kamu bisa merencanakan menikah dengan siapa, tapi kamu tidak bisa merencanakan cintamu untuk siapa. Nah itu gimana itu? Itu maksudnya apa? Jadi kalau saya nikah sama perempuan ini, suatu saat saya nggak suka lagi sama dia dan cinta saya sama yang lain misalkan, ya. Ya, itu berarti oke aja berarti kan? Ya, oke. Karena kan cinta itu nggak terencana menurut Sujiwo Tejo. Kalau saya pakai mazhab Sujiwo Tejo ini, Nah, kalau saya nggak punya masalah begitu. Selama belum menikah ya suka sama siapapun boleh. Boleh. Kalau saya suka sama siapapun boleh. nggak ini maksudnya kalau udah Ya nikah kalau udah nikah ya sudah. harus Mau satu itu. bagaimanapun sukanya kita sama orang, kalau nggak
berani nikahin ya jangan dideketin gitu aja, ntar kan hilang juga. Tapi sepakat nggak dengan apa yang dikatakan Sujo tadi? Jadi kalau kita menikah ini, ya kita bisa merencanakan nikah sama siapa saja. Tapi kalau cinta itu nggak bisa direncanakan. Tiba-tiba dia muncul sendiri. Ada agak-agak tak sepakat sih. Karena kita kalau apa ya, kayak kamu misalnya ya, lagi ngincar inisial D Ya, yang ketemu di Jemblung waktu itu kan kamu sedang merencanakan, ya. kamu deket sama dia, lambat laun kalau udah kenal keluarganya, kenal sosoknya, perlakuan segala macam kan bisa cinta. Nah, itu kan terencana sudah itu. Nah, Saya belum tentu juga. iya, tapi kan ada rencana. Ada rencana. Nggak sepakatnya Rencananya, saya sama Sujiwo aja di situ. rencananya dalam artian rencananya untuk membuat momen, iya. Misalkan ya, rencana untuk menikah, momen menikah, iya. Tapi kalau rencana untuk mencintai, ya bisa kita rencanakan. Tapi kalau suatu saat enggak lagi, kan bisa jadi. Kalau suatu saat nggak lagi ya, antara cinta, suka, terus sayang itu kan ya memang selalu butuh momentum untuk merasa baru ya. Kayak misalnya Mas Wahyu. Mas Wahyu ini kan salah satu tim di Cangkir Opini. Nah, dia sudah pacaran itu semenjak SMA. Oke. Ah, Kalau kalau misalkan gini ya, pertanyaannya apakah misalkan kalau kita udah nikah sama seseorang, itu takdir kita atau bukan? dia kan udah kejadian. Kalau semisal ya, Nah, cuma kan konsep takdir itu kan gimana konsep takdir itu? nah gimana gimana? Apakah sesuatu yang ditentukan oleh Allah atau Harus kita cari sendiri, sesuatu yang kita bikin. buat sendiri? Kan Kalau itu. menurut Musalim itu yang mana? Ya pasti ada pengaruh manusia ya. Apa namanya? Selain itu Kerja ditentukan, keras. tetapi harus ada usaha dari manusia Ada gitu. Ya, Kalau jodoh pun sama, bro. jodoh pun sama. Memang di tangan Tuhan. Jodoh Tapi itu kalau di tangan Tuhan. Tapi kalau kita berusaha untuk itu, maka eh, mungkin kalau aku ya perspektif ya, bukan berarti bahwa jodoh maksudnya orang itu di tangan Tuhan jodoh kita itu, tapi kita berjodoh, kita punya jodoh itu baru di tangan Tuhan. kalau Cuma nggak siapa jodohnya itu bukan di tangan Tuhan. kalau nggak punya jodoh misalnya. Hah? Kalau nggak punya jodoh. Itu kasihan Mas. Kan jodohnya ada di aborsi. Iya. Itu bisa jadi jodohnya sudah di aborsi atau di apa segala macam kan katanya teman tadi. Takutnya bukan begitu, Mas. Jadi itu ada guyonan ya. Kalau umur 20 sampai 30 itu jodoh memang di tangan Tuhan. Tapi kalau sudah lebih daripada itu, Tuhan lepas tangan. Iya, soalnya begini, Mas. Soalnya angel Umur katanya. 20 sampai 30 itu kan masa-masa kita PDKT ya. Kita punya agresivitas untuk mencari lawan jenis. Kan gitu. Di atas 30 hasrat itu sudah hilang. Kayak misalnya sekarang umur berapa? 28 kan? Umur 17. 17 beberapa tahun yang lalu. Kan sudah merasa aduh, udah bosan nyari ngapain lagi. Tunggu datang hidup. Nah, itu mungkin maksudnya ya. Makanya Bisa jadi Tuhan di situ. tengah lepas tangan karena usia kita sudah enggak di situ mainnya. Kayak Ajis misalnya, Ajis itu masih semangat cari Ajis karena faktor masa lalu yang begitu tragis, ditelikung sama senior sendiri juga dia pengen menunjukkan bahwa dia masih jago urusan. Tapi begini ya, ada fenomena di kalangan milenial itu cari jodoh lewat aplikasi. Ada. Lewat apa? Lewat aplikasi. Jadi ada beberapa aplikasi cari jodoh. Pernah? Kayak gitu nggak pernah. Cuman lihat fenomena itu. Bahkan Facebook pun itu sebenarnya banyak yang nyari jodoh lewat Facebook. Nyari jodoh lewat Facebook. Online. Jadi pakai online kayak gitu, janjian. Nah, fenomena sekarang ini fenomena cari jodoh lewat aplikasi. Nah, kebanyakan perempuan itu tertipu karena fotonya ganteng tetapi pas ketemu nggak sesuai ekspektasi. Begitupun sebaliknya. Apalagi si cewek ya, kalau apalagi si cowok. Karena kalau laki-laki ini pastikan yang pertama dilihat itu kan fisiknya. Apalagi sekarang ada kamera filter ya. Iya. Oh, itu ganteng sekali. Kalau Mas Ali melihat fenomena itu kayak gimana? Ya, itu bagian dari putus asa ya sebetulnya.
keputusasaan Nah. dalam mencari jodoh gitu. Selain karena perkembangan teknologi yang begitu canggih, yang mempersingkat jarak, kita juga ya ada juga faktor putus asa, akhirnya ya nyari aplikasi gitu aja. Jadi banyak faktor lah soal. Udah berapa menit? Udah habis. Ya mungkin itu dulu ya 15 menit. pembahasan Oh, baru kita. 15 menit ini. 15 menit. Biasanya di cangkir opini itu 20 kalau diskusinya menarik kayak gini. Oh gitu. Enggak 1 jam. Kalau enggak Ya kalau 1 jam itu terlalu lama lah. Ini kan obrolan soal masalah anak-anak muda. ini sambil kita ngabuburit ya. Ngabuburit di Nah, kalau Banjar kamu Baru. gimana melihat fenomena yang begitu? Oh, Fenomena iya, itu orang fenomena. cari pasangan lewat aplikasi, nanti juga istrinya bentuknya bentuk aplikasi. Kan di Jepang sudah mulai tuh. Oh, kalau di Jepang Pasangan bentuknya ya robot, boneka, kan gitu. Nah, gimana? ya kalau kalau itu kan fenomena karena ini ya, pengaruh teknologi ya. Pengaruh teknologi itu membuat orang masuk ke dalam dunia yang tidak realitas, hyper realitas. Dan mereka membawa dunia itu ke dalam dunia nyata. Jadi kadang-kadang itu ya membayangkan bahwa mereka tidur sama cewek yang mereka idam-idamkan kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak ada. Cuman itu terbawa kadang mengganggu psikologi. Mengganggu ya. Nah, jangan sampai kenal. Nah, kalau mencari jodoh lewat aplikasi ya saya sepakat tadi. Mungkin putus asa. Putus asa. Tak kira sepakat mau cari jodoh lewat aplikasi. Enggak. Jodoh itu jangan dicari lewat aplikasi. Kalau Nah, saya, terus lewat apa? ya sholat malam gitu kan, ngajak ngopi, pergi ke warung kopi cari yang nyata aja lah. Oh Kalau di iya. aplikasi itu Mungkin Mas Abdul mau ngasih perspektif baru soal jodoh, cari jodoh. lewat aplikasi Nah, chat. Ah ya banyak ya. ya banyak lah cara. Salah satunya Facebook. Oh Facebook, Facebook itu banyak. pernah. Facebook enggak, tapi kan itu tren ya, tren yang bisa dilihat. Bisa dilihat Facebook dan beberapa media sosial lainnya itu digunakan sebagai alat untuk cari pasangan. Ya kalau misalkan dapet ya, kalau enggak kan Kalau dapat tapi modelnya kayak begitu. modelnya beda Nggak ya, sesuai ekspektasi. sesuai ekspektasi ya. Akhirnya Kasihan juga ya. kecewa. Ya mungkin rekomendasinya aplikasi cari jodoh bisa dihapuskan oleh perusahaan. Gak tahu sih tadi COD ya. Gak tahu sistem apa itu. Ya, Cash biar on delivery kan. Cash biar on delivery. biar jodohnya nggak apa kayak beli kucing dalam karung. Iya. Iya. Mau dilanjutin? Ya terserah. Gimana? Sudahlah, udah membuka juga ya. Jadi sekian dulu. Ah, tutup lah. Close. Ya. Jadi sekian dulu ya. Kan close anunya penutupnya kan? Nah, close sudah. Udah tadi udah tak tutup. Gimana? Podcast paling gak jelas. Close lagi. Close. Gak ada ekspresinya, gak ada apanya bilang close-nya itu. Close. Kayak kemarin. Close. Ah, udah.